Assalamualaikum guys dan salam sejahtera semua. Welcome to our first podcast. EMI on air. Yuk kita ngobrol bareng. Jadi untuk semua penonton-penonton di luar sana, jadi ni kita punya first podcast kita, episod pertama. Jadi yang baru tengok jangan lupa untuk like and subscribe kita punya channel. Sebab kita punya episod-episod yang akan datang ni, kita akan banyak lagi ilmu-ilmu yang kita nak share kepada korang. Jadi kalau korang tak subscribe, sangat rugi. Okay guys, nampak tak? Dekat hari ni, dekat studio kita, saya bukan berseorangan. Ada wanita di sebelah sana yang cantik jelita di sebelah sana. Jadi, dia akan menemani saya untuk episod kali ni. Jadi, saya mempersilakan Mbak Rizka Asjani Pramita. Hai, selamat siang Alif. Selamat siang Mbak Rizka. Mbak Rizka merupakan seorang pegawai unit promosi di Education Malaysia Indonesia. Mungkin Mbak Rizka boleh terangkan sikit apa job scope Mbak Rizka tu? Oke, jadi saya sendiri, nama saya Rizka Pramita dan saya adalah warga negara Indonesia yang bekerja di Kedutaan Besar Malaysia Jakarta, Wow. terutamanya di bagian pendidikan, sehingga saya mewakili Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memberikan informasi mengenai universitas-universitas yang ada di Malaysia untuk teman-teman di Indonesia yang mau melanjutkan studi ke Malaysia. Wow, sangat menarik job scope. Mbak Rizka nak tahu tak? Kita first episode, kita jemput Mbak Rizka sebagai first guest kita. Apa perasaan Mbak Rizka? Sangat tu, orang kata sangat, apa ya, apa panggil? Sangat istimewa. First guest untuk first episode kita. Betul. Saya memang orang paling istimewa di sini. Bercanda-bercanda gitu ya. Mungkin ya karena mungkin kalau saya kan sendiri warga negara Indonesia ya. Jadi mungkin bahasanya lebih mudah dimengerti. Jadi kenapa episode pertama ini mungkin dihadirkan saya mungkin supaya teman-teman semua juga lebih paham juga apa yang kita obrolkan di sini. Betul Mbak Rizka, sebab kita punya penonton-penonton ni kebanyakan daripada Indonesia. So kita, orang kata, sangat bertuah kita dapat jemput Mbak Rizka sebagai kita our first guest. Jadi Mbak Rizka, kita punya episod kali ni kita nak borak sikit berkenaan dengan pendidikan di Malaysia. Jadi kita akan tanya beberapa soalan kat Mbak Rizka. Jadi Mbak Rizka dah bersedia? Bersedia. Okey Mbak Rizka, soalan yang pertama. Ramai pelajar Indonesia ni, mereka melihat negara seperti UK, Australia sebagai tempat, orang kata tempat yang diorang nak pergi untuk sambung pendidikan. Tapi sebenarnya Malaysia juga merupakan satu tempat pendidikan yang kata sangat best ataupun sangat orang kata luar biasa dari segi kelebihannya. Mungkin Mbak Rizka boleh terangkan kepada penonton-penonton di sana ataupun kita punya pelajar-pelajar Indonesia di sana, apa sebenarnya kelebihan bila kita sambung pendidikan di Malaysia? Oke, thank you Alif untuk pertanyaannya. Jadi itu juga salah satu kelebihan yang memang menjadi apa ya alasan kenapa 11.000 pelajar dari Indonesia belajar di Malaysia. Mungkin saya akan mention sebetulnya yang pertama yaitu kita punya apa namanya kampus-kampus yang rankingnya tidak kalah dengan kampus-kampus yang ada di UK, di US dan di negara-negara lainnya gitu ya kan. Kemudian dengan ranking yang apa namanya sudah mencapai 100 besar, 200 besar dunia gitu ya. Itu kan bukan salah satu pencapaian yang mudah tentunya gitu ya. Di Indonesia aja kita untuk dapetin ranking 100 besar di dalam Indonesia sendiri saja yang mungkin sudah puluhan ribu universitas di Indonesia lumayan susah, apalagi ini di dunia gitu ya kan, universitas-universitas Malaysia itu menjadi salah satunya gitu ya kan. Cuman saya juga nggak bilang bahwa kampus-kampus yang tidak ranking berarti nggak bagus, itu enggak gitu ya kan. Jadi di Malaysia juga banyak kampus-kampus yang mungkin dia belum masuk ke dalam ranking 200 dunia, tetapi secara quality apa namanya by niche-nya, by programnya itu memang sudah diakui dunia gitu ya kan. Salah satunya mungkin di bidang animasi kita juga ada salah satu apa namanya institusi pendidikan tinggi di Malaysia namanya Dewan Academy. Dia mungkin tidak masuk dalam 200 besar ranking dunia, tetapi masuk sebagai the best creative school in Asia. Ya, jadi kan karena secara bidang mungkin kan dia juga memang nggak banyak, sehingga makanya kenapa dia nggak masuk ke dalam ranking yang secara general seperti itu. Yang kedua, kita juga menggunakan bahasa Inggris juga sama dengan universitas-universitas di negara lainnya, sehingga
teman-teman khususnya yang di Indonesia dia juga pastinya mau apa ya, ada pasti keinginan untuk melancarkan bahasa dan Betul. lainnya. Nah ini Malaysia itu salah satu tempat yang paling aman istilahnya ya, dia masih bisa pakai bahasa Indonesia gitu ya kan, Serumpun. pakai bahasa Inggris, iya jadi serumpun. Jadi untuk adaptasinya tuh kayak nggak kaget-kaget banget gitu kalau dia misalkan merantaunya ke dekat, yang ke dekat dulu lah Betul. kayak gitu. Kemudian selanjutnya biayanya di Malaysia sendiri, baik biaya pendidikannya, biaya untuk biaya hidupnya itu sangat-sangat affordable dan hampir sama dengan di Indonesia. Jadi teman-teman dari Indonesia nggak perlu istilahnya menyesuaikan diri terlalu banyak untuk apalagi pengeluarannya. Kadang-kadang misalkan kita ke mall harusnya seminggu 1 kali atau 2 kali, jadinya kalau misalkan mungkin ke tempat yang negara yang agak mahal jadinya mungkin sebulan sekali kayak gitu. Tapi Betul. kalau di Malaysia teman-teman misalkan yang masih suka ke mall gitu ya kan, seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu, itu masih bisa melakukan gaya hidup yang sama gitu di Malaysia gitu, karena secara biaya hidup itu hampir sama dengan di Malaysia gitu. Kemudian indeks ekonomi juga ya, kita tahu rate Indonesia lumayan terpengaruh sangat banyak gitu ya teman-teman. Jadi pastinya Malaysia menjadi salah satu yang apa ya, negara yang lumayan paling affordable tentunya ya kan, dibandingkan negara-negara lain gitu ya lonjakannya gitu. Kemudian juga kalau bagi saya sendiri, teman-teman dari Indonesia yang memilih belajar ke luar negara gitu ya kan, khususnya juga ke Malaysia, pastinya mereka mau menikmati experience untuk apa ya, punya teman-teman dari multicultural ya, dari berbagai negara gitu ya, pengalaman itu tadi networking gitu ya, berorganisasi dengan teman-teman dari berbagai negara itu menjadi salah satu juga modal untuk nanti kita membangun karir atau nanti setelah kita lulus nanti gitu. Karena bidang studi pun di Indonesia saya rasa udah cukup lengkap juga sama seperti di Malaysia, tetapi pengalaman untuk punya teman-teman dari berbagai negara itu yang mungkin belum ada di Indonesia gitu ya. Kemudian juga kita salah satu negara yang tingkat kriminalitasnya cukup rendah juga di Malaysia, sehingga cukup aman untuk para orang tua mengirimkan pelajar-pelajar atau anak-anaknya ke Malaysia gitu Ali. Wah, Mariska, sebenarnya saya sebelum kita punya podcast ni, saya ada buat research juga. Sebenarnya bukan sekadar pelajar Indonesia juga yang sambung pelajaran di Malaysia, tapi ada juga pelajar-pelajar international daripada pelbagai negara yang sambung pelajar di Malaysia. So itu apa yang Mariska cakap, itu menunjukkan institut pendidikan di Malaysia juga merupakan satu benda ataupun satu institut yang terbaik juga untuk pelajar-pelajar di pelbagai negara untuk sambung belajar di Malaysia. Tapi Mariska, sebelum kita teruskan soalan seterusnya, Mariska, saya macam tertarik. Mariska pernah ke Malaysia tak? Of course sudah. Pergi ke mana? Ke Kuala Lumpur, ke Melaka, ke Kedah. Oh, Kedah pun pernah? Iya, ke Penang, tapi mungkin belum explore banyak lah, tapi udah. Okay dah, saya nak tanya soalan lagi. Apa makanan Malaysia yang Mariska suka setakat ni? Saya kemarin salah satu experience saya makan di salah satu sekolah di Kedah. Kedah. Itu yang masih saya ingat sampai sekarang tuh gulai ikan. Gulai ikan. Ya, nasi gulai ikan, dan itu makanan kampung ya. Betul. Itu dimasak sama tukang masak di sekolah, tapi itu luar biasa, itu enak banget. Dan saya nggak pernah, maksudnya di embassy kan juga banyak ya orang yang masakan Malaysia juga gitu. Kemudian saya juga di KL, di yang tempat-tempat yang lain juga apa namanya, disajikan makanan, tapi satu yang paling memorable itu gulai ikan Penang. Tapi saya di Kedah, jadi tapi saya nggak tahu tuh namanya apa. Mariska pernah try asam pedas tak? Asam Belum pedas belum. pernah, Nanti Mariska datang Malaysia, datang di 9, saya bawa makan asam pedas. Okey. Mariska, kita teruskan soalan yang seterusnya. Tadi Mariska dah terangkan tentang kelebihan belajar di Malaysia, apa benefit yang kalau pelajar Indonesia sambung belajar di Malaysia. Sekarang ni mungkin penonton-penonton di luar sana dia rasa macam, wow, aku rasa macam aku nak sambung lah belajar di Malaysia. Mungkin Mariska boleh terangkan kepada penonton-penonton macam mana next step untuk diorang apply ataupun diorang nak sambung belajar di Institut Pendidikan Malaysia. Oke, jadi teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah di Malaysia, yang pertama pastinya stepnya untuk mencari bidang studinya dulu. Teman-teman harus tahu bidang studi apa yang teman-teman mau cari atau mau apa namanya ambil gitu ya, dimanapun, mau di Malaysia sebenarnya atau mau dimanapun, sebenarnya yang paling penting adalah bidang studi. Jangan sampai salah pilih program, karena itu modal yang apa ya kalian pegang ya, nanti sampai
seumur hidup istilahnya kan, untuk nanti mencari nafkah dan lain-lain gitu. Yang pertama bidang studi, kalian tentukan dulu apa yang mau kalian pelajari. Kemudian yang kedua, kita punya pemerintah Malaysia itu menyediakan salah satu website namanya Discover Education Malaysia. Nanti teman-teman bisa kunjungin Ayo Kuliah di Malaysia juga, kita di bio kita kasih ya. Nanti kita letak link. Iya, kita kasih linknya Discover Education Malaysia. Di situ teman-teman bisa explore, ketik aja bidang studinya, nanti kemudian muncul kampus-kampus di Malaysia yang menyediakan bidang studi yang teman-teman cari gitu ya. Baik, nanti ada filter, misalkan teman-teman pengennya mau yang di public university, atau mau yang di private, kemudian mau yang di mana, daerah mana, misalkan kotanya ada mungkin punya saudara yang tinggal di daerah Kedah misalkan, atau mungkin di Penang, atau mungkin di Melaka gitu ya. Itu nanti teman-teman bisa pilih gitu sesuai dengan daerah yang kalian prefer gitu. Kemudian setelah mencari universitas, tadi kan muncul ya universitasnya banyak tuh Alif. Nah, dari situ nanti teman-teman harus rajin juga ya, harus rajin teman-teman research universitas mana yang paling sesuai nih untuk aku misalkan gitu ya. Misalkan teman-teman tipenya sukanya tinggalnya di kota yang nggak bisa jauh-jauh dari mall, langsung sakit kepala gitu ya. Kalau misalkan nggak ke mall, saya saranin pilih yang di kota ya, di kota besar seperti di Kuala Lumpur atau di Selangor gitu ya, nggak terlalu jauh gitu. Nah, itu teman-teman bisa pilih preferensi daerahnya. Kemudian apalagi setelah pilih universitas mungkin bisa lihat konten-konten ya. Sekarang udah banyak teman-teman Indonesia yang juga buat konten review kampus-kampusnya masing-masing gitu ya kan. Nanti bisa lihat kampusnya, perpustakaannya, tamannya bagaimana, fasilitas olahraganya seperti apa gitu ya. Yang pasti kampus di Malaysia nggak ada yang kecil teman-teman. Jadi semuanya luas-luas, jadi teman-teman nggak usah khawatir, di sana banyak sekali fasilitasnya. Dan juga setelah research, kalian juga nanti bisa datang ke EduFair nih untuk meyakinkan diri apa program yang kalian bisa ambil. Kadang-kadang kan harus sesuai ini, misalkan program subjek yang kalian ambil di SMA kemudian cocok nggak bidang studi yang mau kalian ambil di universitas. Nah, itu juga harus align ya. Nah, itu juga kalian nanti bisa konsultasikan ke wakil-wakil universitas yang datang ke pameran pendidikan gitu. Nah, salah satunya kita juga punya pameran pendidikan yang selalu kita adakan itu setiap tahun di kota-kota di Indonesia, namanya Ayo Kuliah di Malaysia. Yes, itu khusus pameran pendidikan di mana kita menghadirkan kampus-kampus dari Malaysia untuk hadir langsung memberikan konsultasi kepada pelajar-pelajar di Indonesia. Setelah tadi meyakinkan diri, daftar. Pendaftaran sendiri kita melalui dua cara sebenarnya bisa. Secara mandiri boleh, lewat agen pendidikan juga boleh teman-teman gitu ya. Jadi di Indonesia juga banyak sekali agen-agen pendidikan yang juga sebenarnya alumni juga universitas ya. Jadi sebenarnya lebih relate juga untuk membantu teman-teman dari Indonesia yang mau kuliah ke ke Malaysia. Jadi bisa dua cara. Jadi kalau misalkan mau secara mandiri bisa langsung daftar melalui website universitasnya. Tapi kalau melalui agen nanti istilahnya kalian tinggal bawa koper aja gitu ke Malaysia. Nah, kemudian step selanjutnya ketika kalian sudah mendaftar dan diterima di universitas, teman-teman bisa menguruskan visa pelajar. Visa pelajarnya melalui mana? Melalui website Education Malaysia Global Services. Nah, itu adalah salah satu institusi yang menguruskan visa-visa pelajar, termasuklah pelajar dari Indonesia ke Malaysia. Nah, setelah mendapatkan visa, namanya visa approval letter dari website Education Malaysia Global Services, teman-teman bisa menguruskan namanya single entry visa. Single entry visa ini nanti bisa di-apply secara online, jadi teman-teman tenang, semuanya online. Teman-teman nggak perlu misalkan yang rumahnya jauh dari Jakarta atau mungkin jauh dari konsulat Malaysia gitu ya di Indonesia, jadi bisa langsung lewat online saja gitu. Dan selanjutnya bisa langsung terbang ke Malaysia. Lebih terbang dah. Ya, buat terbang. Nah, nanti untuk penginapan juga. Nah, itu kan juga harus dipikirkan ya teman-teman. Kadang kan kalau misal, Kak, kalau aku mau ke Malaysia nanti aku tinggalnya gimana, nyari kosannya gimana, kan aku belum ke Malaysia gitu ya kan, mau surveinya gimana gitu ya kan. Nah, jadi
nanti teman-teman itu bisa dibantu oleh International Office ketika kalian sudah diterima. Itu nanti ada memang wajib tinggal di asrama selama 1 tahun atau mungkin 2 tahun pertama. Oh, Yes. okey. Mungkin saya selitkan sikit untuk pendengar-pendengar kita kan, penonton-penonton kita. Mungkin ada yang macam tertanya-tanya Mbak Rizka macam mana keadaan kampus di Malaysia ataupun apa benda yang dia boleh explore di Malaysia. Dia boleh just tengok dekat TikTok ataupun Betul. IG ataupun kalau tak tahu nak search TikTok atau IG boleh terus pergi ke social media kita Education Malaysia Indonesia ataupun Ayuh Kuliah Malaysia. Betul. Promote sekejap lah. Ya. Promote sekejap. Korang jangan tengok dia. Follow juga. Okey. Mbak Rizka, saya nak pergi ke soalan seterusnya. Adakah ada bantuan kewangan ataupun beasiswa kepada pelajar Indonesia yang nak sambung belajar di Malaysia? Mungkin sebab kita tahu beasiswa sangat banyak. Tapi adakah yang khusus untuk pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia? Oke, jadi kalau misalkan untuk bantuan keuangan atau mungkin kita sebutnya beasiswa gitu ya. Kalau untuk S2 dan S3 kita memang ada dari government, ada namanya MTCP dan juga Malaysia International Scholarship atau dikenal dengan MIS gitu ya. MTCP diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Malaysia, sementara untuk MIS itu diberikan dari Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Nah itu nanti teman-teman bisa cek, dan kemarin rasanya baru tutup ya tanggal 3 April kemarin kalau untuk MIS. Kalau untuk MTCP itu memang hanya ditawarkan kepada S2 saja. S2. Kalau untuk S1 memang agak jarang ya kalau untuk dari universitas negerinya sendiri, tapi kalau untuk dari swasta biasanya mereka lebih offer ke partial scholarship. Partial scholarship, nah itu jadi mungkin diskon berdasarkan nilai atau mungkin early registration itu juga berpengaruh. Paling itu ada juga sih sebenarnya beberapa universitas yang memberikan full scholarship, tapi full. ada term and condition. Seperti salah satunya Xiamen University, dia itu bisa memberikan sampai ada peluang sampai full, tapi bergantung nilai kalian gitu ya. Jangan datang Kak ada beasiswa nggak, tapi nilai kamu berapa, cuma 75 gitu ya kan. Nah At least kena ready iya lah untuk kan, mohon jadi tu. kayak gitu. Jadi pastinya universitas juga memberikan kepada yang nilainya pasti bagus gitu ya. Cuman masalahnya kalau Xiamen University setahu saya mungkin nanti takutnya ada update lagi Update, gitu ya. Setahu saya memang dia berdasarkan jadi ketika kita masuk beasiswa itu nanti kalau misalkan nilai GPA-nya turun dia akan tarik beasiswanya. Oh. Kayak gitu. Jadi bukan yang jadi ya tetap harus prepare juga. Ya kan? Karena kan kita nggak tahu ya. Karena kan sebenarnya kalau misalkan kalau beasiswa kan kadang-kadang kan kita kan berharapnya udah secure nih. Kalau yang ini dia kayak sistemnya Markah kena tinggi. kayak untung-untungan aja sih kayak gitu. Jadi saya nggak saranin untuk depend on that scholarship Faham, kayak gitu. faham. Yes, kayak Maksudnya adalah scholarship Ya. yang untuk pelajar Indonesia yang belajar di Ya. Malaysia. So, penonton-penonton yang rasa macam takut tak ada scholarship, sebenarnya kita banyak scholarship. Just untuk korang cari je mana Sama yang satu scholarship. lagi sebenarnya. Kita juga ada ASEAN Maybank Scholarship. ASEAN Maybank Scholarship. Tapi itu kan ditawarkan kepada negara-negara ASEAN, ya semua negara ASEAN, dan hanya 2 sayangnya, hanya 2. Dua apa tu? 2 Yang penerima. dua yang penerima? dapat. Iya, saya. Jadi persaingannya cukup Tinggi. ketat gitu ya. Teman-teman bisa searching aja ASEAN Maybank Scholarship kayak gitu. Nah, itu bisa dicoba kalau misalkan teman-teman mau coba. Faham, faham. Wow, itu kalau saya kalau pelajar tu dapat di antara yang dua tu, saya macam tu cukup pandai tu. Iya, Cukup bukan cukup beruntung. tapi sangat, sangat. Okey, Mak Rizka. Hari tu saya dimaklumkan kita ada buat sesi Q&A dekat Ya. kita punya social media. So, kita sebenarnya kita dah menerima beberapa soalan daripada kita punya follower-follower IG kita. Tapi sebelum tu mungkin saya promote lagi kita punya social media. Mana-mana belum follow kita punya IG atau TikTok boleh search Education Malaysia Indonesia ataupun Ayuh Kuliah Malaysia. Jadi kalau korang macam ada soalan ke ataupun korang nak cari berkenaan dengan Institut Pendidikan Malaysia di Malaysia ke, korang boleh terus pergi ke media sosial kita. So kita teruskan dengan sesi Q&A kita yang akan diketuai oleh Mbak Rizka. Oke, sebentar ya. Ini, nah, kebanyakan sih sebenarnya pertanyaan tentang beasiswa, tapi tadi beasiswa sudah saya jawab ya. Betul. Oke, aku bacain ya yang pertama. Okey, tak sabar ni.
Maaf Min, mohon info lengkapnya untuk kesempatan kuliah di University Malaya yang di KL. Nah, kalau itu sama ya sebenarnya. Kalau untuk peluangnya teman-teman tinggal daftar aja ke website University Malaya, dan juga nanti bisa konsultasi ke program ke pameran pendidikan Ayo Kuliah di Malaysia. Kita setahu setahu saya nanti yang terdekat itu bulan Mei kalau untuk Jakarta, sama bulan Juli. Cuma nanti teman-teman tunggu aja di Instagram kita @ayokuliah di Malaysia. Kemudian ada nih tes postgraduate coursework, biasanya apa aja untuk international student. Kalau untuk S2 ya mungkin maksudnya ya. Kalau untuk S2 biasanya itu teman-teman bergantung sama bidang studi. Kalau misalkan kayak MBA. MBA itu teman-teman harus punya pengalaman biasanya tuh minimal 5 tahun. Nah, itu sebenarnya nggak ada tes. Kalau di Malaysia itu yang pertama, berita gembiranya ya teman-teman, baik S1 maupun S2-nya kita nggak ada tes masuk. Itu juga jadi salah satu kelebihan untuk kuliah di Malaysia juga. Kemudian kalau untuk coursework dia cuman butuh nilai aja, transkrip yang sudah ditranslate, kemudian juga bahasa Inggris, udah. Itu sertifikat bahasa Inggris IELTS, TOEFL ataupun MUET gitu ya teman-teman. MUET juga bisa ikut juga ya, tes MUET. MUET itu seperti IELTS ataupun TOEFL, tapi khusus untuk di Universitas Malaysia saja. Kalau misalkan teman-teman mau memang sudah memberikan pilihan, menjatuhkan pilihan untuk kuliah di Malaysia aja, better bisa ambil MUET aja gitu. Kemudian apalagi nih, bagaimana cara mendapatkan beasiswa full funded ke Malaysia? Kebetulan anak saya sekarang kelas 11. Nah, ini sama ya tadi jawabannya yang tadi kita udah jelasin juga. Apa yang harus dipersiapkan kalau mau lanjut PhD di Malaysia? Nah, ini sebenarnya kita bisa nih bikin satu sesi nih. Kalau misalnya teman-teman di Instagram, mungkin kita nanti bikin ini lagi ya, announcement ya. Kita bikin satu seminar gitu ya buat teman-teman yang mau melanjutkan S3, mungkin mau kursus persiapan penulisan dan lain-lain gitu ya kan. Mungkin kita bisa data juga nih gitu ya kan. Siapa tahu nanti Education Malaysia Indonesia bersama universitas kita kerjasama untuk membantu teman-teman yang mau tanya-tanya mengenai step untuk membuat penulisan untuk S3 atau PhD gitu. Nah, yang dipersiapkan kalau untuk pendaftaran, setahu saya pastinya kalau PhD ini agak berbeda ya dibandingkan S1 ataupun S2. Dia itu yang pasti teman-teman udah harus punya proposal penulisan. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman juga harus mencari calon dosen. Kita kayak cari jodoh gitu ya kan. Iya, jadi supervisor itu kayak jodoh, karena dia yang akan menentukan kalian itu nanti lama atau lebih cepat atau studinya kayak gitu. Nah, jadi itu kan jodoh-jodohan juga. Karena sistem komunikasi setiap orang itu kan berbeda gitu ya kan. So kena cek jodoh yang tepat. Iya. Nanti teman-teman bisa cari nih ya di universitas itu dia punya ada list profesor gitu ya kan. Nah, itu nanti bisa cek bidang-bidang studinya yang memang biasanya tuh udah ada emailnya juga Alif gitu di beberapa universitas gitu ya kan. Jadi nanti bisa langsung email ke profesornya untuk kayak konsultasi dulu nih gimana gitu ya kan. Nah, kalau misalkan nanti udah cocok, barulah pelajar tersebut apply ke universitas tersebut gitu. Karena kan bisa jadi kadang-kadang kita tuh mungkin universitasnya kamu cocok banget, tapi supervisornya nggak cocok gitu ya kan. Jadi mendingan kalau kayak S3 biasanya prosesnya dibalik, itu juga bisa gitu kan. Tetapi kalau mau proses yang reguler, daftar dulu nanti baru dicariin supervisor juga nggak ada masalah gitu ya. Tetapi ini kan nanti biar kalian juga udah tahu nih sebenarnya supervisornya seperti apa yang kalian akan temui selama 3 tahun atau 5 tahun ke depan. Ya kayak gitu kan. Jadi kita sarankan untuk kalian berhubungan dulu dengan calon-calon supervisornya gitu ya untuk ngobrol. Setelah itu baru kalian apply-nya juga sama tadi syaratnya ijazah, kemudian transkrip, kemudian proposal penelitiannya gitu ya kan. Nanti disubmit,
Kemudian nanti biasanya pihak fakulti kalau teman-teman belum ada calon supervisornya supervisor. gitu ya yang udah kalian lias, nanti fakulti akan lempar nih ke para profesor yang berkaitan dengan bidang tersebut untuk siapa nih yang Berminat. bersedia gitu ya membimbing pelajar ini kayak gitu ya kan. Nanti baru pihak admission dia akan berikan info kepada si student, tapi kan menunggunya berarti agak lama kan. Tapi kalau kalian udah misalkan nulis referensi nih udah dengan profesor siapa gitu ya kan, nanti mereka akan langsung kasih ke profesor tersebut sehingga nanti offer letter lebih cepat kalian dapat gitu. Iya, kalau setahu saya seperti itu gitu ya. Cuma nanti teman-teman mungkin bisa dapat tipsnya lagi kalau misalkan teman-teman konsultasi langsung dengan wakil universitas yang hadir di pameran-pameran pendidikan yang kita adakan. Yes. Banyak gak soalan yang kita terima di media sosial kita. So itu buktikan yang sebenarnya ramai pelajar Indonesia yang sebenarnya berminat untuk sambung di Institut Pendidikan di Malaysia. So Mbak Rizka, sebenarnya saya dah sampai ke soalan terakhir Mbak Rizka. Saya sangat sedih sebab saya dah sampai ke soalan terakhir. Saya nak berpisah dengan Mbak Rizka. Mbak Rizka, mungkin ada pelajar-pelajar kita yang di luar sana bila kita dengar, diorang dah dengar podcast kita, diorang semacam berminat ataupun dia masih ragu-ragu nak sambung getaan belajar Indonesia. Mungkin Mbak Rizka boleh bagi nasihat terakhir untuk penonton di luar sana untuk diorang realize atau diorang kekalkan pendidikan mereka. Aku nak belajar kat mana sebenarnya? Silakan. Oke, jadi untuk nasihatnya teman-teman, kalau saran saya mau kemanapun kalian melanjutkan pendidikan, teman-teman dari sekarang misalkan yang kelas 11, kelas 10 gitu ya, nanti udah mulai memikirkan untuk preparation bahasa Inggris, IELTS, TOEFL ataupun MUET gitu ya. Pertama, karena in this economy balik lagi ya gitu ya, kalau teman-teman misalkan lolos di universitas-universitas yang kalian mau di Indonesia, alhamdulillah gitu ya kan. Tetapi kita ini hadir sebagai opsi kalian juga yang pastinya terjangkau gitu ya, tidak menyusahkan. Kemudian yang pertama tadi balik lagi, kalian gak perlu tes masuk teman-teman, jadi beban kalian berkurang gitu ya. Tetapi kalau bahasa Inggris mungkin beberapa pelajar mungkin merasa kalau di awal tuh agak berat gitu ya kan, tetapi sebetulnya itu menjadi salah satu modal kalian ketika nanti kalian lulus gitu ya. Even teman-teman di Malaysia seperti Alif juga ya, ketika dari high school mau lanjut ke universitas juga harus siapin bahasa Inggris. Benar, betul. Nah, ketika kalian udah punya bahasa Inggris, teman-teman nanti mau lanjutin S2, S3 ke negara lain pun itu lebih mudah lagi, karena kan istilahnya satu step kalian udah lebih berkembang nih, meningkat kemampuan bahasa Inggrisnya. Kemudian secara karir, kalian juga bisa memperluas istilahnya opportunity kalian juga untuk bekerja. Kalau misalkan di Indonesia agak susah, misalkan sekarang untuk mencari kerja, teman-teman bisa mencari opportunity lain gitu ya kan. Jadi ya punya skill lain atau mungkin bekerja secara digital gitu ya kan. Nah itu sih salah satu pesan saya. Jadi mau ke Malaysia atau enggak, tetap menurutku kalau kalian preparation IELTS ataupun bahasa Inggris itu nggak ada salahnya sama sekali, nggak ada ruginya sama sekali. Even kalian kuliah di universitas di Indonesia itu tetap kepake, karena kan kenapa? Kalau program mobility, program internship, siapa tahu kalian bisa dapat opportunity untuk keluar negara, kenapa enggak gitu ya kan? Jadi pasti itu kepake banget gitu. Jadi itu aja mungkin teman-teman. Okay, terima kasih Mbak Rizka atas segala perkongsian yang telah diberikan dalam episod kita kali ini. Saya sebenarnya sangat berbesar hati sebab dapat kata sedikit kita buat borakan bersama kan. So sebenarnya banyak input yang Mbak Rizka sampaikan kepada pendengar-pendengar, and saya rasa ia sangat membantu kepada pelajar-pelajar Indonesia khususnya yang nak sambung belajar di Malaysia. Ini Mbak Rizka, apa perasaan Mbak Rizka untuk episod kita kali ini? Seronok ataupun okey tak rasanya untuk kita teruskan podcast ni, bagus kan? Nanti kita tunggu responnya. Teman-teman, kita lanjut atau enggak? Komen tau, korang komen kat bawah nak apa next episode, nak kita borak pasal apa. So terima kasih. Atau mungkin nanti next podcast. Nah, boleh mungkin teman-teman komen siapa yang mau diundang. Siapa korang nak kita jemput? Gitu ya. Jangan bilang jemput. Kalau di Indonesia, kita bilang jemput tuh berarti kamu jemput sampai ke rumah. Nanti kamu disuruh jemput sampai ke rumah. Okay. So kita kena sebut? Kita undang. So kita tengok next siapa panel yang kita akan undang dalam kita punya podcast kali ini. So terima kasih untuk semua pendengar-pendengar, and last jangan lupa
subscribe kita punya channel supaya korang tak tertinggal apa-apa information yang akan datang untuk next episode. Bye.